Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat se-Indonesia. Jumpa lagi bersama saya, Kade Rustika Dewi, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Karangasem. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 2.1, yaitu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Kita awali dengan sebuah pertanyaan. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah segala usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Atau dapat diartikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di dalam kelas. Lalu bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru sebaiknya 1. Memahami tujuan pembelajaran, 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan murid, 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif, dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian, profil belajar murid meliputi lingkungan belajar murid, latar belakang budaya, gaya belajar murid yang terdiri dari visual, auditori, dan kinestetik, kemudian yang terakhir kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Kebutuhan belajar murid dapat dilihat berdasarkan cara-cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid di kelas. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran. Yang keempat, berbicara atau berdiskusi dengan guru yang mengajar sebelumnya. Yang kelima, membaca raport murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Sedangkan diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan diferensiasi produk adalah bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari oleh murid. Apa keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Keterkaitan antara modul pembelajaran 1.1 dan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian, modul 1.1 dengan modul 2.1 keterkaitannya adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian
Kemudian keterkaitan antara modul 1.3 dan modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan terakhir, keterkaitan antara modul 1.4 dan modul 2.1. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antar guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai nilai-nilai budaya positif. Baik, demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1, modul 2.1. Terima kasih.